Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amalia. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Psikologi Angkatan 2018 semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan negara maskulin versus negara feminin. Negara maskulin. Negara maskulin itu adalah negara-negara yang menganggap bahwa hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Jadi, di negara maskulin itu terdapat perbedaan antara peran gender perempuan dengan peran gender laki-laki. Nah, laki-laki di negara maskulin itu biasanya mereka itu lebih asertif atau mereka itu bisa mengutarakan segala sesuatunya itu dengan to the point. Nah, mereka itu biasanya lebih tegas, lebih tegar, tidak boleh menangis, dan mereka itu harus fokus pada suatu kesuksesan. Karena biasanya di negara maskulin itu yang bekerja atau yang mencari nafkah itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Nah, sedangkan perempuan yang ada di negara maskulin itu biasanya mereka itu lebih lemah lembut. Sebagai ibu rumah tangga, mereka itu peduli dengan kualitas hidup. Mereka itu lebih sederhana. Terus mereka itu lebih low profile. Nah, contoh negara maskulin misalnya di dalam rumah tangga. Laki-laki yang mencari nafkah, sedangkan perempuan yang menjadi ibu rumah tangga yang baik. Maksud menjadi ibu rumah tangga yang baik itu, maksudnya tuh perempuan itu berdiam diri di rumah, mengurus pekerjaan rumah, menjadi ibu rumah tangga yang baik, mengurus suami, mengurus anak. Negara-negara yang ada di dunia yang tingkat kemaskulinan itu paling tinggi adalah negara Slovakia dan Jepang. Kalau misalkan Slovakia tingkat indeksnya itu adalah 110, sedangkan Jepang tingkat indeksnya itu adalah 95. Nah, kalau misalkan Indonesia itu tingkat kemaskulinan itu lumayan tinggi karena indeksnya itu adalah 46. Nah, sedangkan Amerika tingkat kemaskulinnya itu adalah sedang karena Amerika sendiri indeksnya itu adalah 62. Sedangkan Malaysia tingkat indeksnya itu adalah 50. Nah, untuk indeks feminin dan maskulin itu, kalau misalkan angka indeksnya itu makin rendah, berarti dia itu makin feminin. Tapi kalau misalkan angka indeksnya itu makin tinggi, berarti dia itu adalah maskulin. Jadi semakin rendah angka indeksnya, berarti semakin feminin negara tersebut. Tapi kalau misalkan angka indeksnya semakin tinggi, berarti dia itu atau negara itu adalah negara maskulin. Peran laki-laki dan peran perempuan di negara feminin itu tidak adanya perbedaan. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi nggak adanya perbedaan. Nah, laki-laki dan perempuan itu di negara feminin itu harus sama-sama peduli, harus lemah lembut, harus bekerja keras. Maksud dari bekerja keras itu kan kalau misalkan di negara maskulin itu yang boleh bekerja itu biasanya itu laki-laki, sedangkan perempuan itu diam di rumah. Tapi kalau misalkan di negara feminin itu perempuan boleh mengerjakan tugas laki-laki dan laki-laki boleh mengerjakan tugas perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama. Laki-laki boleh mengerjakan pekerjaan rumah tangga, contohnya kayak menyapu, mengepel, mencuci baju, mengurus anak, dan perempuan juga boleh bekerja kayak gitu. Jadi di negara feminin itu tidak adanya perbedaan.
adalah Swedia, Norwegia, Latvia, Netherlands, Denmark, Finlandia, dan sebagainya. Sedangkan negara feminin yang ada di Asia itu adalah Thailand, Korea Selatan, Vietnam, dan Iran. Nah, kalau misalkan negara-negara feminin yang ada di negara Latin itu ada Costa Rica, Portugal, dan lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.